Mari jemaat, kita persiapkan diri kita untuk beribadah hari ini dengan berdiam diri sejenak. Kita persiapkan hati kita rendahkan hati kita untuk menghadap tahta kerajaan Tuhan kita. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ini kami datang Tuhan, untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam kudus hadirat-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku.
Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami yakin kemenangan terjadi di sini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Ya Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan, setiap tantangan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti ini. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Kami yakin kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan, kelepasan, dan kemenangan kepada setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, mohon Engkau yang kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami boleh datang menghampiri tahta-Mu, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mohon ampuni segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap fokus memandang pada kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Engkau yang akan turun tangan untuk menolong kami anak-anak-Mu. Engkau yang akan memulihkan kami. Engkau juga yang akan memulihkan bangsa kami. Kami boleh menang melawan COVID-19. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjutkan dengan pujian yang kedua, sungguh nyata dan Ku diberi kuasa. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari serukan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya untuk membaca secara bersahutan, diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Secara bergantian saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian disusul dengan jemaat ayat kedua. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Bersama-sama ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Mari jemaat, kita persiapkan hati kita dengan kita angkat satu pujian, Tuhan yang bersama kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami yakin Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama kami.
kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah. Walaupun kita masih melanjutkan dengan ibadah online di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Tuhan memberkati kita melalui streaming ibadah yang kita lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik, Engkau menyertai kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dan memberikan kami pemahaman yang datang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Jemaat yang ada di rumah, Anda boleh bersama-sama dengan saya membuka Alkitab, kita akan membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 1 bulan lebih kita beribadah secara online di rumah. Saya terus berdoa supaya kita semua berada di dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun yang kita hadapi. Amin. Nah saudara, kita masih dalam situasi Paskah. Dan saya berharap walaupun Paskah tahun ini dirayakan dengan situasi yang berbeda, bagi saya Paskah tahun ini tidak terlupakan, ya kan? Karena biasanya kita kumpul di gereja, lalu di tahun ini ada sedikit spesial, berbeda, unik, karena kita harus merayakan Paskah dari rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi nilai dan esensi Paskah, di mana Yesus sudah bangkit, Dia mengalahkan maut, dan kuasa kebangkitannya nyata. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini dalam situasi pandemi COVID-19, ada satu istilah di dunia yang terus menerus kita dengar begitu ya. Terus menerus kita lihat di TV, di koran kita baca ya. Nah istilah ini adalah istilah yang kita tahu namanya lockdown ya. Beberapa negara itu sudah menerapkan lockdown di tempatnya. Tapi Indonesia belum sampai lockdown secara total seperti di Wuhan ataupun di beberapa negara. Nah saudara, istilah ini begitu populer sampai ada beberapa foto lucu di media sosial tentang kata lockdown ini begitu ya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang orang-orangnya tulis lockdown tapi salah gitu ya. Nah jadi kita bisa lihat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di Alkitab sendiri sebenarnya kata lockdown sih nggak ada gitu. Tetapi tidak asing sebenarnya kalau kita mau perhatikan. Kenapa saudara? Ya, di dalam Alkitab sebenarnya peristiwa lockdown itu nggak asing. Karena kalau kita sering baca Alkitab maka kita akan menemui beberapa situasi yang mirip dengan lockdown. Ya. Salah satunya kita bisa lihat ketika umat Israel berada di Mesir. Ketika tulah ke-10 Tuhan meminta mereka untuk diam di dalam rumah. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 22 ya. Saya akan bacakan bagi kita Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi mereka semua di lockdown pada waktu itu di dalam rumah. Nah lalu peristiwa yang lainnya ketika Nuh dan keluarganya berada di Bahtera. Mereka juga menjalani lockdown yang tidak singkat saudara. Kalau saudara selidiki di dalam Alkitab, saudara akan temukan bahwa Nuh dan keluarganya 8 orang beserta dengan para binatang-binatang itu, mereka berada di dalam Bahtera kurang lebih 1 tahun 10 hari. Nggak gampang ya, kita 1 bulan aja di rumah udah pusing kan. Pengen keluar, nggak tahan saudara, betul enggak? Ya kan? Di rumah terus, bosen, jenuh. Saudara bayangkan kalau Nuh di dalam Bahtera itu 1 tahun 10 hari. Keluar dari Bahtera lihatnya air doang. Ya saudara, kalau tinggal di rumah lockdown saudara masih bisa keluar-keluar rumah lihat-lihat pemandangan. Nah saudara, itu saja kita sudah merasakan bosan, jenuh. Nah saudara dikasihi Tuhan, demikian juga teks yang kita baca barusan. Para murid baru saja mengalami dan melihat dengan kepala sendiri peristiwa yang menggoncangkan iman dan hidup mereka, yaitu penyaliban dan kematian Yesus. Harapan mereka ketika Yesus mati hilang seketika, sirna seketika. Dan mereka dilanda ketakutan yang sangat besar pada waktu itu, karena mereka dicari-cari sama orang Yahudi. Dan akhirnya situasi yang seperti itu membuat mereka
melockdown diri mereka sendiri di dalam rumah. Dan mengunci semua pintu-pintu yang ada. Nah saudara, hari ini saya ingin ajak kita secara singkat melihat beberapa hal yang firman Tuhan mau kita pelajari. Saudara, yang pertama saudara, waktu saya merenungkan murid-murid yang begitu dikuasai ketakutan, kenapa mereka lockdown? Karena mereka dikuasai ketakutan saudara. Saya mikir gitu, waktu mereka melockdown diri mereka, waktu mereka mengunci diri mereka di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah rumah, pintu-pintu dikunci, jendela dikunci. Kenapa gitu loh? Waktu saya renungkan, mereka apa enggak mikir toh ya? Mereka punya guru, punya Yesus. Mereka melihat sendiri kuasa Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Kasih makan 5.000 orang, meredakan badai dan gelombang, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus pernah tunjukkan kepada mereka. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mengapa apa yang pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, apa yang pernah mereka alami, tak berpengaruh sedikit pun kepada mereka. Sehingga membuat mereka tidak perlu takut. Mereka lupa. Mereka tidak ingat bahwa peristiwa-peristiwa besar yang pernah mereka lihat seharusnya memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang ada di depan mereka. Walaupun Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Saudara, mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka membiarkan ketakutan menguasai hidup mereka. Ketakutan mereka menghalangi mereka melihat karya Tuhan yang besar. Bahkan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka sebanyak 4 kali tentang kematian dan kebangkitannya, sama sekali enggak masuk di hati mereka, enggak masuk di kepala mereka, saudara. Bukankah kadang kita juga bisa demikian? Berapa sering ketakutan, kekhawatiran membuat kita tak mampu memandang dan ingat akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan besar. Dia lebih besar dari apapun. Saudara, ketika kita melihat ketakutan lebih besar dari segalanya, akhirnya kuasa Tuhan menjadi mengecil. Saudara, berapa besar pola pikir kita, cara pandang kita menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di situasi seperti ini, ketakutan kita akan COVID-19 juga bisa membuat kita tak mampu melihat pekerjaan Tuhan. Membuat kita lupa bahwa Tuhan bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Saudara, jangan kita seperti murid-murid saudara. Tapi kita harus kuat. Kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Itu yang pertama saudara. Jadi jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita seperti murid-murid. Yang kedua, harapkan. Kita bisa belajar untuk mengharapkan kehadiran Dia. Saudara, ketika Tuhan hadir, kehadirannya lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Saudara, adakah Tuhan engkau hadirkan dalam kehidupanmu di saat-saat seperti ini? Atau kita menghadirkan yang lain? Saudara, percayalah kalau Tuhan hadir, tak akan ada yang mampu untuk menghalangi kuasa Tuhan. Saya nggak tahu apa yang engkau alami saat ini. Apakah itu berkaitan dengan ketakutan tertular sakit, masalah pekerjaanmu, kegalauanmu, atau finansialmu, bisnis, usahamu. Saudara, kita bisa alami semua itu. Dan kita pasti akan mengalami hal-hal itu di dalam hidup kita. Tapi saudara, ingat, kita punya Tuhan yang besar. Hadirkan Tuhan dalam segala hal yang tadi saya sebutkan. Pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan kita. Maka kita akan lihat kuasa yang besar. Saudara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah para murid dalam kondisi mereka terkunci, kita bisa melihat walaupun pintu-pintu terkunci, tapi pintu yang terkunci tidak bisa menghalangi kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Kuasa Yesus lebih besar menembus pintu-pintu yang terkunci. Ketika kita merasa situasi sekarang sepertinya terkunci,
Tidak ada jalan keluar. Bagaimana? Mengapa begini? Mengapa begitu? Hadirkan Tuhan di dalam hidup. Percaya kepada Tuhan. Nyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana menyatakan Tuhan di dalam hidup kita? Libatkan Dia di dalam hidup kita. Tanya Dia. Bicara dengan Dia. Undang Dia. Libatkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Ketika tak ada jalan, harapkan kehadiran Yesus. Nyatakan Yesus di dalam hidup kita. Baca firman. Doa. Andalkan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, ada satu hal yang menarik di dalam perikop ini. 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah penghiburan terbesar bagi kita. Saudara, orang yang dikuasai ketakutan itu damai sejahteranya hilang. Tapi hari ini Yesus berkata kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, inilah penghiburan. Jangan takut, ada damai sejahtera. Yesus mati. Ya. Yesus mati. Murid-murid takut karena murid-murid hanya melihat Yesus mati. Tapi mereka lupa bahwa Yesus bangkit. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya mengalahkan segala sesuatu. Dia tidak mati seterusnya, tapi dia bangkit. Dan tak ada yang lebih hebat dari Dia yang sudah mengalahkan kematian. Kalau kematian saja dikalahkan, apapun Dia bisa kalahkan, saudara. Saudara, kesulitan apapun yang sedang kita alami hari ini, ada damai sejahtera yang menolong kita. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang penyanyi yang cukup terkenal. Saudara tahu lagu Sebab Dia Hidup? Nah, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Bill Gaither. Saudara, dia pernah mengalami kesulitan yang begitu dahsyat, begitu sulit. Satu saat mereka punya 2 anak. Yang pertama berusia 4 tahun dan anak yang kedua berusia 3 bulan. Dan istrinya pada saat itu sedang mengandung anak ketiga. Lalu Bill pada waktu itu baru pulih dari ekonominya, ternyata dituduh memanfaatkan pelayanannya untuk mencari uang. Tetapi di saat anak yang ketiga lahir dia berkata, sebab Dia hidup. Artinya di mana ada hidup, di situ ada pengharapan dan sukacita yang besar. Mereka ingat bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak mati, tapi hidup, yang membuat hidup mereka menjadi berarti. Dan ketika dia mengingat akan kebangkitan Yesus di dalam hidupnya, dia mampu melewati masa-masa sulit itu. Dan saat ini dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan lagu ini yang kita sering nyanyikan jadi berkat bagi banyak orang di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi mungkin tidak akan begitu cepat berlalu. Kita tidak tahu, saudara. Tapi saya percaya kalau kita tidak dikuasai ketakutan, lalu kita mengharapkan kehadirannya, bahkan kita mengundang Dia hadir di dalam hidup kita, dalam pola pikir kita, dalam setiap tingkah laku kita, kita mengakui Dia, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ada damai sejahtera yang dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Saya akan menutup dengan sebuah ayat Alkitab dari Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35, di situ dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Lalu di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, sakit penyakit, duka cita, kesulitan tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah, karena Dia mengasihi kita. Oleh karena Dia mengasihi kita, Dia sudah bangkit dari maut, dan Dia akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maju terus bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan berkati kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati setiap jemaat Tuhan.
Tuhan, kami tidak tahu apapun yang mereka alami, tapi kami percaya hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka ketika ada kesulitan, ada kegalauan, ada kebingungan. Tuhan, berikan mereka pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka boleh berharap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Mereka boleh mengundang Yesus hadir di dalam hidup mereka. Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, satu persatu. Berkati mereka yang menonton siaran ini, berkati mereka yang melihat tayangan ini, sehingga mereka diberkati dengan berkat-Mu ya Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tutup dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang lembut kiranya menyertai, menghibur, menguatkan dan memberkati hidupmu dalam pekerjaan, usaha, kesehatanmu mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu minggu yang akan datang.